bahas tentang PDD dong. Dia apakah bagian dari satanisme atau tidak gitu. Terjadi itu dia yang melakukan dan dia juga korban sejujurnya. Jadi tapi ke depannya itu makin akan banyak hal yang akan terbongkar. Tetapi di waktu tertentu yang perlu kita ingat adalah dari pihak manapun termasuk dari pihak satanisme tidak pernah melakukan pembantahan atau melakukan klarifikasi terhadap berita apapun tentang mereka-mereka yang dituduh terlibat dengan satanisme. Cuman jadi kan orang nggak suka nanya, bahkan setahu ada yang beberapa bilang, oh tapi bang soalnya dia ada di beberapa waktu dia melakukan apa satanic finger. Satanic finger tuh yang kayak begini atau begini, ada yang begini doang, ya kan, ada yang begini. Jadi itu satanic finger. Nah, di beberapa selebriti dunia mungkin itu dilakukan hanya sebatas ikut-ikutan. Ada yang hanya pingin terlihat keren aja, tetapi sesungguhnya banyak orang yang tidak memahami bahwa itu adalah hal yang sejujurnya jangan dilakukan. Kita karena memang nggak tahu ya nggak ada masalah sih buat Kamongol, karena kan kalau kita tahu kita lakukan itu baru tidak baik. Tapi kalau kita nggak tahu kita udah lakukan ya karena kita kan hanya sebatas ikut-ikutan. Jadi Kamongol nih konten kan di luar rumah di gazebo. Jadi dari beberapa hari ini Bang Mongol tuh sudah merasakan hal-hal yang tidak logik terjadi dari sejak Kamongol dari Jakarta sampai pindah. Kamongol kan selalu melakukan apa namanya apa ya, matok gitu kan. Gue matok rumah Mongol, gue minta perlindungan Tuhan tuh ada di rumah Kak Mongol gitu kan. Cuman kan ada beberapa hal yang sangat tidak boleh terlanggar di hal ini. Nah, yang rumah di Jakarta kenapa akhirnya Kak Mongol salah satu alasan yang paling krusial kenapa pindah ya karena pantangan itu sudah terlanggar. Jadi di saat pantangan itu terlanggar, otomatis shieldnya itu rontok. Nah di saat shield itu rontok, maka hal-hal yang di luar nalar itu mulai terjadi. Dan apa ya, Bang Mongol selalu berusaha untuk mengcover, melindungi, menjaga. Tapi kan di saat yang bersamaan kalau Kak Mongol lagi ada acara atau ada apa-apa, kan nggak mungkin Kak Mongol split body. Atau istilahnya apa, ngerogoh sukma, jadi badan kita tinggal di satu lokasi, roh kita pergi ke sini. Kan nggak mungkin seperti itu, karena kalau tanpa ada penjagaan kan berarti kita kayak apa, kayak nyerahin spirit kita, badan kita digunakan oleh orang lain kan. Jadi beberapa minggu ini, beberapa seliweran ini rumah Jakarta kan ya rontok. Jadi apa yang Kak Mongol lakukan, pematokan itu Kak Mongol cabut. Itu di rumah Mongol tuh di dekat di pojokan kamar, ditaruh di pohon jeruk yang dekat rumah. Nah di saat itu dicabut, Kak Mongol ambil kembali, Kak Mongol gali, pohon jeruknya mati. Nah sekarang udah pindah di tempat yang baru, rumah kita sih fine-fine aja, tapi kadang atmosfer sekitar tuh tidak mendukung. Jadi otomatis banyak hal yang terjadi. Jadi dari sisi kanan ada aww gitu, ada cewek, bahkan matanya merah menyala. Terus di sebelah kita juga, di depan kita juga ada sosok besar yang seolah-olah ingin mengintimidasi. Nah itu yang Mongol selalu bilang bahwa dimanapun kita melakukan sesuatu atau kita mau berpindah lokasi kemanapun, kita pasti tidak akan pernah aman kalau memang sekeliling kita juga tidak aman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pengklaiman aja dulu. Jadi Kak Mongol besok akan mencoba melakukan pemagaran kembali untuk rumah baru Kak Mongol. Di PDD itu juga dulunya korban, terus sekarang dia menjadi pelaku. Nah mudah-mudahan yang kedepannya yang pernah menjadi korban PDD tidak melakukan hal yang sama. Itu kan yang harapan kita. Korban-korbannya siapa, mungkin kedepannya makin banyak yang akan terbuka. Tetapi kalau menelisik dari kasus-kasusnya beliau, kemungkinan besar apakah beliau aktivis atau hanya sebatas hanya simpatisan tapi bukan membership dari sebuah komunitas penyembah setan, kan kita kan nggak ada yang tahu. Tetapi dari beberapa ciri-cirinya kan kata orang, Bang Mongol dia ada begini-begini.
Nah kalau memang menggunakan ciri-ciri seperti itu kan baru konon kabarnya. Tetapi kalau dari sisi Kang Mongol tuh kalau orang make ini tuh biasanya fix dia bagian dari satanisme. Tetapi apakah dia sebagai membership atau hanya sebatas simpatisan yang datang-datang terus nggak rutin datang sih nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau bicara tentang penyesatan di akhir ini dan makin kesini apakah akan makin intens, ya kamu jujur aja sekarang intens itu makin luar biasa, tetapi makin terbuka juga bobroknya satu persatu. Jadi yang mungkin itu hukumnya tabur tuai. Itu mungkin hukum yang namanya hukum, kalau orang dunia bilang hukum karma. Di saat kita melakukan sebuah kejahatan, kita akan menerima imbas dari kejahatan yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman semuanya, kita yang perlu kita lakukan adalah wait and see aja. Karena akan banyak hal yang terbuka ya akan terjadi di beberapa hari ke depan. Tuh, apa yang harus kita lakukan Kak Mongol? Ya kita lakukan cuma satu. Tetap bertawakal, tetap bermunajat, tetap berdoa, tetap meyakini dan mengimani bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Itu aja yang paling penting. PDD atau siapapun nanti akan makin banyak loh teman-teman. Kita akan terbuka satu, akan terbuka yang satu lagi. Terbuka yang satu, akan terbuka satu yang lain. Nanti akan ada yang meninggal, orang besar, kita akan melihat itu terjadi. Nanti akan ada hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Mungkin akan ada bencana alam juga akan terjadi. Tetapi balik lagi ke kita. Nggak ada satupun yang bisa mengambil nyawa kita atau hidup kita tanpa seizin dari Sang Pencipta kita. Kita punya Tuhan. Kita punya orang tua yang selalu mendoakan kita. Kita punya sahabat yang selalu beserta. Yang selalu bukan teman ya. Teman tuh kadang ada, kadang enggak. Ada kebutuhan muncul, enggak ada kebutuhan hilang. Tapi sahabat yang selalu mendampingi kita ada, enggak ada, dia selalu ada. Nah itu akan selalu dibawa dalam doa dia bahwa ya selamatkanlah dan sebagainya sahabat saya. Itu menjadi kekuatan buat kita. Itu menjadi shield buat kita, perlindungan untuk kita. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mengalami hal-hal yang di luar batas kewajaran, tetap percaya bahwa di saat kita mengamini, mengimani dan mengamini satu janji Tuhan, janji itu akan sempurna menjadi bagian dari hidup kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir.